Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya rahmat kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Saat ini saya mengajak dalam program Resapi di hari ini, kita sejenak mengarahkan hati untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, kami anak-anak-Mu datang bersimpuh di dekat-Mu, mengarahkan hati serta pikiran dan telinga kami untuk menerima pengajaran-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami siap untuk mendengar sabda kebenaran-Mu. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita baca di saat kita bersama menyiapkan hati menyambut Minggu Advent yang keempat diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan yang ke-6 demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian saudara, Injil Yesus Kristus dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis yang kita jumpai melalui bacaan Injil ini ditempatkan Tuhan untuk berperan menjadi penolong bagi seluruh bangsa, termasuk kita pada saat ini, supaya manusia bisa menjumpai kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian yang sejati. Kebahagiaan dan sukacita yang tidak hanya berumur 1 bulan saja, 1 tahun saja, 2-3 tahun saja. Juga bukan kebahagiaan atau sukacita yang bergantung pada hal-hal yang bisa habis, bisa hilang, yang hanya sementara waktu. Melainkan kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Karena selalu membuat manusia menerima hidup yang terus diperbaharui. Terlebih, kebahagiaan dan sukacita ini tidak akan hanya dirasakan sendiri. Tetapi sukacita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ini adalah sukacita yang akan mengalir untuk membangun kehidupan bersama. Adapun cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita ini diajarkan oleh Yohanes Pembaptis di ayat 3b. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes Pembaptis mengajak supaya manusia mengarahkan hidupnya untuk diperbaharui melalui cara bertobat, mengakhiri cara hidupnya yang lama. Disinilah letak sukacita itu, yaitu ketika manusia dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Karya yang memulihkan ini juga akan menggerakkan setiap kita untuk berperan menjadi penolong sesama, supaya kita juga mendapatkan sukacita yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal yang hendak kita rayakan di tahun ini tentu terasa sangat berbeda karena kita berada di masa pandemi. Sehingga dewasa ini saudara sungguh sangat dibutuhkan banyak orang untuk mengambil peran seperti Yohanes Pembaptis, yaitu menjadi penolong bagi yang lain untuk bisa meraih kebahagiaan dan sukacita yang sejati.
upaya menjadi penolong itu dapat kita wujudkan dalam macam-macam keterlibatan orang percaya di dalam kehidupan dimanapun mereka berada. Membawa sukacita baik di dalam kata maupun pertobatan. Inilah panggilan yang kita terima di masa kita menanti merayakan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.